Legenda jejak kaki raksasa di Gunung Bongkok. Gunung Bongkok merupakan salah satu gunung yang berada di Kabupaten Purwakarta yang termasuk gunung kecil dengan ketinggiannya hanya 975 meter di atas permukaan laut. Dengan medan yang tidak terlalu berat dan jalur pendakian yang terbilang mudah, Gunung Bongkok sangat cocok untuk dikunjungi oleh pendaki yang masih pemula. Dengan ketinggian yang kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut, untuk menuju puncak hanya cukup memakan waktu kurang dari 2 jam. Keindahan panorama alam dan mudahnya jalur pendakian membuat Gunung Bongkok menjadi salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi. Namun di balik daya tarik alam yang disuguhkan, ternyata Gunung Bongkok menyimpan kisah dan legenda yang beredar di masyarakat tentang sosok raksasa yang mempengaruhi asal-usul dari Gunung Bongkok. Dikisahkan pada zaman dahulu ketika di hampir sebagian wilayah Jawa Barat masih hutan belantara, di sekitar daerah Jatiluhur Purwakarta, tepatnya di beberapa gunung dan hutan, banyak dihuni oleh makhluk halus sejenis jin dan siluman. Salah satu siluman yang melegenda dan berkaitan dengan asal-usul kisah Gunung Bongkok, dia bernama Jonggrang Kalapitung. Jonggrang Kalapitung adalah sejenis siluman yang merupakan makhluk mitologi menyerupai sosok raksasa. Ia berbadan tinggi besar sebanding dengan besarnya hamparan bukit. Kulitnya yang hitam pekat dengan rambut yang panjang dan kumis yang lebat. Dengan perawakan badan yang begitu besar dan menyeramkan, ditambah dengan suaranya yang menggelegar, membuat Jonggrang Kalapitung sebagai sosok yang ditakuti dan mempunyai kuasa atas wilayah tersebut. Diceritakan pada suatu hari, Jonggrang Kalapitung yang sedang lapar, ia ingin memakan ikan mas purba yang berada di Sungai Citarum. Selain untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan memakan ikan mas purba tersebut, Jonggrang Kalapitung berniat untuk menambah kekuatan dan kesaktiannya. Konon ikan mas purba di aliran Sungai Citarum itu merupakan ratu dari bangsa ikan yang barang siapa mampu melihat, memegang, bahkan sampai memakannya, ia akan dianugerahi kekayaan, kekuatan, dan kejayaan. Setelah keinginannya memuncak, kemudian Jonggrang Kalapitung berpikir bagaimana caranya untuk bisa menangkap ikan tersebut. Karena jika ditangkap secara paksa, ikan purba tersebut mampu menghilang sekalipun seisi air sungai dikuras dan rata dengan tanah. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa tidak ada cara lain selain dengan cara dipancing, sebagaimana masyarakat setempat menangkap ikan. Kemudian Jonggrang Kalapitung pun meminta bantuan warga kampung di sekitar sungai tersebut untuk dibuatkan alat pancing yang sangat besar. Pada awalnya warga kampung menolak permintaan Jonggrang Kalapitung, selain karena tugas yang sangat berat dengan membuat kail raksasa, juga karena tidak setuju dengan tujuan Jonggrang Kalapitung yang hendak mengambil ikan mas purba yang dipercaya sebagai salah satu penjaga sungai di wilayah tersebut. Karena desakan dan amarah Jonggrang Kalapitung, dengan rasa takut yang berkecamuk, akhirnya para warga pun menuruti apa yang diperintahkan sang raksasa. Setelah kail dan alat pancing sudah jadi dan diberi umpan kepala sapi, Jonggrang Kalapitung pun mulai memancing dengan disaksikan oleh seluruh warga kampung di sekitar sungai tersebut. Jonggrang Kalapitung berdiri begitu gagahnya, badannya yang besar memenuhi tempat tersebut. Kakinya yang sebelah menginjak gunung dan yang satunya lagi menginjak pohon bungur yang sangat besar. Selama kurang lebih 1 bulan, dia berdiam di tempat itu sambil memancing namun tak kunjung dapat. Sampai-sampai gunung yang diinjak dengan sebelah kakinya tersebut menjadi rontok dan berubah bentuk menjadi bongkok. Dari situlah kemudian gunung tersebut dinamai Gunung Bongkok. Perjuangan Jonggrang Kalapitung pun belum selesai, hingga di hari ke-40 pancingannya bergerak. Saking senangnya ia langsung menarik pancingannya sekencang mungkin. Dengan rasa penasaran, kemudian Jonggrang Kalapitung melihat hasil tangkapannya itu. Dengan rasa kecewa ia melihat ternyata yang menyangkut di kailnya itu hanya sebuah ikan kecil yang menempel di umpan kepala sapi yang sudah menjadi tengkorak. Karena begitu kesal dan marahnya tidak mendapatkan ikan mas yang ia idam-idamkan,
Jonggrang Kalapitung kemudian melemparkan ikan kecil tersebut dan menghancurkan alat pancingnya hingga berkeping-keping. Namun dari semua warga tak satu pun ada yang berani dan mau mendekat karena takut akan amarah Jonggrang Kalapitung. Setelah ditinggalkan seluruh warga dengan amarah dan rasa kecewa yang ia terima, Jonggrang Kalapitung menghabiskan waktu di sekitar area sungai, tepatnya di dekat Gunung Bongkok, hingga pada akhirnya ia pergi dan menghilang entah kemana.